yang apa yang Allah titipkan dalam berupa anak-anak tersebut. Kalau kata Allah mampunya 8 pasti anaknya, Pak. Kata Allah mampunya satu nanti anaknya. Tapi tetap jauh lebih masuk akal daripada satu kiai menyolehkan 1000 anak. Ya, Insya Allah. Terus gimana mulainya? Dari mana? Maka merujuk kepada ke arah sana, pilar pendidikan di dalam Islam yang kami ketahui bermuara pilarnya itu hanya ada 2. Apa saja itu? 1, doa. 2, keteladanan. Ulangi. 1, doa. 2, keteladanan. Saya izin ya, senangnya di sini tuh banyak bapak-bapaknya. Jadi bisa dibanyakin dagingnya. Kalau ibu-ibu semua saya harus banyakin bercanda. Ya, alhamdulillah. Enggak sih, lebih banyakin foto-foto. Insya Allah. Ya, doa dan keteladanan. 2 itu. Karena sisanya nanti tinggal bicara teknis kalau dua-duanya ini udah dapat izin. Kita bahas mudah-mudahan tidak terlalu singkat tapi juga mudah-mudahan cukup. Ya. Bicara doa, contoh. Kita ambil pelajaran dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau kalau bangun tahajud, dan jelas bangun tahajudnya pasti sering, ya, nggak cuma pas mabit di bulan Ramadan aja. Beliau kalau bangun mendoakan sholat tahajud, yang didoakan adalah bukan dirinya sendiri, tapi lebih banyak untuk anak-anaknya atau murid-muridnya. Ya, maka itu yang disebutkan menjadi salah satu wasilah. Oh, anak-anaknya, murid-muridnya jadi semua sukses semua. Tapi ada pertanyaan, kok kenapa jadi tahajud? Tentang doa, oke, doa mah kita yakin doa itu memang bisa jadi senjata umat muslim. Tapi kenapa tahajud? Emang seumur hidup tidak pernah tahajud dosa tidak? Tidak, karena emang nafilah tambahan dia, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Di sebagian malam bertahajudlah kalian, tapi sebagai nafilah tambahan, ya. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa perbedaannya Nabi sama Rasul? Nabi itu dapat wahyu dari Allah tapi tidak diperintahkan menyampaikan. Rasul dapat wahyu dari Allah lalu diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Maka pertanyaan selanjutnya, waktu turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi atau rasul ketika ayat itu turun? Nabi ternyata, Pak. Kenapa? Karena di antara ayat 1 sampai 5 tersebut tidak ada perintah menyampaikan kepada umat. Belum disuruh berdakwah. Loh. Berarti kapan, Pak? Kejadiannya adalah ketika tidak lama kemudian beliau pulang, lalu ada turun surat selanjutnya, yang termasuk selanjutnya yang tidak lama memang rentang kejadiannya, yaitu surat ke-74. Surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wan rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kum, ayat kedua, bangkit kamu, fa'anzir, berikan peringatan. Nah, turun, Pak, perintah berdakwahnya, Pak. Bahkan diperintahkan membaguskan pakaianmu, ya. Tapi ternyata sebelum turun ayat itu, kalau kita belajar urutan ayat yang turun, termasuk para ulama sepakat sebelum Mudaththir turun surat 73-nya, Pak. Surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya sama-sama kum. Bangkit min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuman sedikit. Disuruh bangun malam. Ngapain? Masa yang ronda? Ya, pasti bangun tahajud. Kapan kok bangunnya? Nisfahu, setengahnya, tengah malam. Awin kusminhu qalila, atau kurangin sedikit. Oh, jadi sepertiga malam. Kepunten ya, kadang kita, oh kayak betul kok, kita harus ikut nih sunnah, ikutin Nabi. Tapi kalau kita bicara ngikutin Nabi, ya kadang kita sebegitu jauhnya sih dari Nabi ya. Nabinya tengah malam udah bangun, Pak. Udah bangun. Kitanya tengah malam masih bangun. Beda nggak?
Tengah malam udah bangun sama tengah malam masih bangun. Saya sedang tidak bicara dosa atau tidak begadang ya. Insya Allah yang saya tahu tidak ada yang menyebutkan begadang itu dosa, nggak tahu, nggak. Setahu saya tidak. Tapi memang ya ternyata nabinya tengah malam udah bangun. Ya, kita tengah malam masih bangun. Bangun kok sepertiga malam. Soalnya Liga Champion ya nggak? Masya Allah. Lebih mudah bangun, lebih mudah pasang alarm nonton bola atau sholat tahajud, Pak? Masya Allah. Ya nonton bolanya juga ya mubah ya. Tidak jadi dosa. Tapi Masya Allah. Ya memang begitu. Maka dulu guru kami almarhum Kiai Haji Ustadz Arifin Ilham, semoga orang hormati beliau pernah bilang kayak gini, Pak, orang tahajud itu nanti Allah berikan yang namanya haibah jalaliyah. Apa itu Ustadz? Kami bertanya kepada beliau. Beliau menjawab, itu adalah seperti aura, karisma, keagungan yang datang dari Allah. Jadi aura yang datang dari keagungan Allah. Sehingga beliau menyebutkan, kalau ada dua orang berbicara hal yang persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud, efeknya beda, Pak. Beneran. Ya. Makanya monggo, apalagi jadi guru, apalagi jadi pengen mendidik anak-anak, bismillah ya. Ini senjata paling luar biasa. Ingat, kejadian surat Muzammil turun yang memerintahkan sholat tahajud itu bahkan sebelum Isra Mi'raj jauh loh. Sebelum perintah 5 waktu loh. Nabi disuruh tahajud lebih dulu untuk jadi bekal berdakwah. PR-nya berat soalnya. Pertama kali menyampaikan yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Tapi 23 tahun kenabian, kita lihat. Satu jazirah Arab sudah muslim semua. Di dalam kitabnya Syekh Dr. Munir Ghotban, Tarbiyatul Qiyadiyah, beliau mengutip pendapat 2 imam, Imam An-Nuaim dan Imam As-Suyuti, menyebutkan rata-rata bahwa jumlah sahabat yang dihasilkan itu sekitar 120.000 orang. Gimana caranya 23 tahun ngedidik 120.000 orang? Jadi orang soleh. Yang dulunya ada raja perampok, Jundub bin Junadah.